Terima kasih Jasmine. Kita beralih ke Anggada yang sudah berada di Makobrimob. Anggada, silakan, bagaimana di sana? Apakah sudah ada dari pihak keluarga yang mungkin kali ini menjemput ataupun maksud kami menjenguk dari tersangka Irjen Paul Ferdisambo? Ya, Yohana, bisa kami kabarkan pasca penetapan tersangka mantan Divisi Propam Ferdisambo oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terpantau situasi di depan gerbang Makobrimob Kelapa II Depok pengamanannya diperketat karena memang tampak sejumlah personil Brimob bersenjata laras panjang berjaga di depan pintu masuk. Selain itu, tampak juga sejumlah kendaraan taktis dan sepeda motor disiagakan di depan gerbang Makobrimob. Dan setiap kendaraan yang masuk ke kawasan Makobrimob pun tidak luput dari pemeriksaan petugas di depan gerbang. Dan dapat kami kabarkan sejauh ini sudah ada 56 personil Polri yang diperiksa terkait pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Divisi Propam dan Barreskrim Polri, dan personil yang dibawa ke tempat khusus bertambah menjadi 11 orang, dan penambahan ini seiring dengan proses pengusutan kematian Brigadir J. Personel yang dibawa ke tempat khusus ini diantaranya adalah 1 Jenderal Bintang 2, 2 Jenderal Bintang 1, 2 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, dan 1 AKP. Dan hingga saat ini, Polri juga sudah menetapkan 4 tersangka di kasus ini, yakni Baradae selaku penembak, Brigadir RR sebagai orang yang turut membantu dan menyaksikan, kemudian asisten rumah tangga inisial KM yang disebut turut membantu dan menyaksikan penembakan, dan yang terakhir adalah mantan Kadif Propam Ferdisambo. Saya kembalikan studio. Baik, terima kasih Anggada Agung atas laporan Anda dari Makobrimob, dan tadi juga sudah ada Jasmine Rahmadi melaporkan dari Barreskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Berikutnya pemirsa, tim kuasa hukum Irjen Paul Ferdisambo menghargai penetapan hukum terhadap kliennya sebagai tersangka. Pihaknya juga tengah menyiapkan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh. Kuasa hukum Irjen Paul Ferdisambo dan istrinya Putri Chandrawati, Arman Hanis, menghormati penetapan hukum terhadap kliennya sebagai tersangka. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak hukum dan kepatuhan kliennya dalam mengikuti seluruh proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Pihaknya juga meyakini perbuatan kliennya mempunyai motif yang kuat dalam kasus ini. Atas perkembangan situasi, khususnya penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait penetapan tersangka kepada saudara kami, FS, kami tim kuasa hukum menghormati penetapan tersebut dan akan segera fokus pada proses hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak hukum dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan mencermati semua hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang terlibat yang nantinya akan diungkap dan dibuktikan secara terbuka di pengadilan. Kami tim kuasa hukum sangat percaya dan meyakini bahwa hukum masih bisa ditegakkan, menjadi panglima yang kuat serta berdiri tegak di negara Indonesia yang kita cintai bersama. Tim kuasa hukum juga sedang menyiapkan langkah hukum selanjutnya setelah Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Ya tentunya kita ikuti prosesnya lah, kita menghargai proses ini
Dan tentunya kita selaku kuasa hukum memikirkan atau mempertimbangkan untuk langkah-langkah hukum ke depannya juga apa-apa yang harus kita siapkan untuk kepentingan klien kita. Seperti itu aja ya. Mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 tersangka lainnya dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Irjen Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.